Saudara, hari ini kita akan masuk ke bagian kedua di dalam seminar kita. Bagaimana hidup sebagai anak bangsa. Tema kita kali ini awas jerat kampanye. Saudara, hari ini Jakarta dilanda kebanjiran yang cukup menakutkan. Tadi pagi saya perjalanan di tempat lain, jalan terputus di Otista lalu kita mesti muter. Tetapi saya monitor lagi di El Sinta pada jalan kemari, beberapa waduk Jakarta Utara dan beberapa tempat sudah mulai meluap. Artinya akan ada lagi banjir karena curah hujan yang cukup tinggi bukan saja tadi malam tetapi juga tadi pagi. Hal-hal seperti ini kalau kita pelajari sebetulnya menjadi amat sangat memalukan dalam pengertian. Banjir bukanlah problema yang terlalu ribet. Belanda ada di bawah permukaan laut. Laut lebih tinggi daripada Belanda. Belanda membangun apa yang mereka sebut dam-dam, khususnya di beberapa daerah, lalu terkenal dengan istilah Amsterdam, Rotterdam, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, kalau kita pergi dari Jerman mau masuk ke Belanda dari daerah Maastricht, kita jalan dari Aachen ke Maastricht begitu ya. Kalau kita jalan di jalan highway-nya, kalau sedikit saja angin agak kencang itu goncangnya luar biasa. Tanpa harus angin ekstra pun sudah goyang. Kenapa? Karena sebetulnya jalannya di bawah laut. Jadi angin laut bertiup saja dia sudah begitu. Ya. Nah, kalau kita ke Volendam juga sama. Kalau lagi angin, waduh kita kayak ada goyang-goyang. Sebetulnya kita jalan agak naik karena lautnya di atas. Tetapi Belanda tidak pernah kita dengar kemudian banjir seperti di Jakarta. Ya. Di Jakarta aneh bin ajaib. Tiap hari jalan tambah tinggi, rumah tambah rendah. Maka tidak heran kalau ada banjir. Karena pemerintah ini membangun dan mengatasi banjir adalah meninggikan jalan, membunuh rakyatnya. Maka bagi saya pemimpin penjahatlah mereka. Biarlah tangan Tuhan menghajar mereka. Khususnya mereka yang menjadikan itu proyek untuk mengambil keuntungan. Tetapi di sini juga menyedihkan karena banyak sekali orang Kristen masa bodoh dengan apa yang ada. Sehingga kita selalu seringkali jadi salah memilih dalam memilih pemimpin kita. Di dalam gereja. Ada diatur sedemikian rupa supaya kita memilih penatua-penatua yang hidup keluarganya dikatakan bisa dipimpinnya. Sehingga hidup keluarganya, hidup sehari-harinya jadi ukuran bagaimana kita memilih seseorang. Dan bagaimana kelak mereka pantas untuk menjadi pemimpin. Ya, seorang gembala bagaimana dia menjadi gembala kalau dia tidak bisa menggembalakan rumah tangganya. Saya pikir Alkitab memberikan satu nilai-nilai menarik dan konsekuensi logis yang harus kita jalani. Nah saya pikir ini menjadi pertandingan kita. Nah mari kita memikirkan bagian ini saudara. Yang pertama kita sekilas dulu menapak tilas dalam pemahaman perjalanan Alkitab. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tempat manusia, dunia adalah tempat manusia mengabdi kepada Allah untuk tugas yang diberikan. Ya. Mandat biblikal dan mandat budaya. Di dalam mandat biblikal dan mandat budaya ada 3 aspek yang terjadi di sana atau 3 ordinansi yang kita sering sebut ordinansi sabat. Kuduskanlah hari sabat beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika manusia dibawa ke dalam Taman Eden untuk mengelola, mengusahakan, menata layan. Dan yang ketiga adalah manusia itu akan menikah dan beranak cucu, beranak pinak. Yaitu di dalam mandat budaya ada 2 aspek di sana, baik kerja maupun hidup bermasyarakat atau kehidupan sosial. Dengan nilai-nilai budaya yang Kristiani artinya sesuai dengan kehendak Allah. Sangat luar biasa. Sehingga manusia beranak cucu, beranak pinak itu menjadi satu negara dan masyarakat. Artinya datang dari satu keluarga yang bernama Adam Hawa. Menjadi satu keluarga itulah sesungguhnya dunia. Saling memprotek, saling mengasihi dan bukan saling menguasai. Tetapi kemudian dream ini hanya sesaat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka negara dalam perspektif Alkitab itu bertumbuh dan berkembang. Lalu sehingga tiba pada 2 sisi. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, maka manusia terpuruk. Sampai kemudian Tuhan berkenan kepada Nuh dan menyelamatkan Nuh dari murkanya ketika dia menjatuhkan air bah. Tapi menghabisi keluarga atau keturunan daripada Kain. Tetapi kemudian sesudah era Nuh, air bah selesai, manusia beranak pinak, kelakuan tidak berubah. Dan terus tambah jahat saja, sehingga kemudian muncul janji Tuhan kepada Abraham sebagai bapak orang beriman, lalu Israel sebagai umat pilihan. Ada banyak bangsa, tapi Tuhan pilih Israel. Maka muncullah 2 hal yang berbeda.
satu apa yang disebut sebagai negara Allah, civitate Dei, ya, lalu negara dunia, ya, civitate terrena. Nah, ini memberikan satu perbedaan di dalam kehidupan kita. Sehingga Israel dulu itu adalah negaranya Allah. Bagaimana Allah memimpin orang-orang Israel. Yang di luar itu yang disebut negara dunia. Sekarang kan kemudian campur baur lagi. Maka kemudian PB adalah di dalam Kristus dan di luar Kristus. Bukan as a nation, saya Israel atau bukan. Ya. Nah, karena itu pembedaan ini menjadi sangat menarik. Itu doa Yesus di dalam Yohanes 17. Kita di dalam dunia, lalu dia bilang mereka dalam dunia. Tapi aku tidak memintamu ya Bapa mengambil mereka dari dalam dunia. Tetapi supaya mereka tidak sama dengan dunia. Maka disuruhlah kita menjadi garam dan terang dunia. Maka di dunia di mana kita tinggal ada dua aspek yang penting di sini. Ya, Paulus juga pernah berbicara kepada jemaat lalu bilang kepada jemaat di Efesus, ingat warga negara kita bukan hanya warga negara di dunia ini, tapi warga negara sorga. Sebagai warga negara sorga hidup di dunia yang berdosa seharusnya kita berkualitas sorga. Ini penting untuk kita selalu perhatikan. Kemudian bagaimana di dalam perjalanan kalau tadi negara terus bertumbuh berkembang, sekarang bentuk. Nah saudara-saudara, politik di dalam perspektif Alkitab, yang pertama itu sebetulnya bergerak politik yang kita sebut sebagai teokrasi. Allah memerintah, lalu dia memilih imam, lalu dia menetapkan kepala atau tua-tua pada tiap-tiap suku. Lalu era itu diikuti dengan era hakim-hakim, lalu era hakim berakhir, dan sekaligus struktur kenabian muncul. Samuel adalah orang yang pertama. Nah, tetapi di dalam zaman Samuel, kemudian orang-orang Israel minta raja. Samuel, kau sudah semakin tua dan kau akan mati. Nah, mereka rupanya tidak puas dengan anak Samuel di dalam kepemimpinannya. Ya, jadi rupa-rupanya tampaknya Samuel cukup gagal juga untuk meregenerasi kepada anaknya. Jadi kalau kita baca Alkitab banyak miris-miris juga. Bahkan Nabi pun ada pada situasi yang tidak sederhana. Nah, karena itu mereka minta raja. Samuel sempat agak marah, tetapi Tuhan berkata, Samuel, mereka tidak menolakmu tapi menolakku. Akulah yang mereka tolak. Kasih mereka raja kalau itu mau mereka. Nah, muncullah apa yang kita sebut dengan politik monarki dalam perjalanan bangsa pilihan Israel itu. Di sini sistem raja berlaku. Tetapi kemudian ternyata permintaan mereka dalam malapetaka karena kerajaan itu sobek dua, utara selatan, lalu utara hancur di tangan Asyur, lalu selatan hancur di tangan Babel. Hancur. Nah kemudian terpuruklah mereka 1948 secara Israel nih ya, merdeka baru jadi negara. Tetapi di lingkungan di antara itu, di era Yesus Kristus ya, Roma adalah kerajaan. Tetapi sistem parlemennya sudah ada. Karena ada senat-senat itu di Roma, ada senatornya. Jadi kerajaan yang menerapkan politik modern boleh dibilang adalah Roma. Ya. Nah, ide tentang negara bagaimana bergerak, ide tentang politik dulu murni teokrasi Allah memerintah, memberikan 10 hukumnya. Jangan gini, jangan gitu dan seterusnya. Lewat para nabi, ada undang-undangnya. Ketika monarki, kerajaan membuat, raja-raja membuat ketetapan-ketetapan. Ada peraturan yang dibuat raja. Seperti Raja Babel membuat peraturan, semua penduduk negeri harus menyembah patung emas ini. Ketika nggak nyembah dihukum begitu ya, karena raja adalah undang-undang. Tapi demokrasi lebih lugas karena bukan lagi monoton pada satu orang kaisar atau raja. Tetapi sudah didelegate kepada sekelompok orang. Nah inilah pertumbuhan perkembangan. Ya, sehingga dikatakan demokrasi adalah sistem kerajaan tapi oleh rakyat rajanya banyak. Ya, bukan satu orang. Tetapi yang repot kalau semua orang ini mau jadi raja, itu jadi anarkis nanti. Ya, sehingga mayoritas akan menggilas yang minoritas. Nah ini bahayanya kalau orang tidak hati-hati berdemokrasi. Ya, karena manusia sudah hidup di dalam dosa, sudah terpuruk di dalam dosa. Jadi tidak menjadi sederhana. Nah, sekarang kita sudah bertumbuh berkembang dari sekilas yang saya ajak tadi. Bagaimana dulu kita menjadi sebuah negara, lalu sistem pemerintahan yang bergerak. Lalu bagaimana kemudian memahami realita politik di dalam kehidupan kebersamaan kita. Dan politik adalah satu yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Karena itu agak naif kalau orang Kristen bilang politik itu jahat. Yang jahat adalah yang ngomong. Ya. Karena ketidaktahuan kita lah kita berkata politik itu jahat. Politik tidak jahat. Bahwa politisi jahat banyak. Tapi jangan pikir politisi jahat lalu mereka korupsi. Emang pendeta enggak? Pendeta juga banyak yang bajingan kok.
Kenapa harus politisi aja yang diributkan? Pendeta memperkaya diri tidak sedikit. Ya. Bahkan dalam beberapa catatan, pendeta lebih kaya daripada politisi. Ya. Ini fakta yang mengerikan. Anda bisa melihat di Nigeria, negara miskin, ada pendeta punya private jet. Di Amerika para senator ribut. Mereka sudah jadi senator terkenal tapi belum punya private jet seperti pendeta. Di Singapura, pendeta bisa pulang pergi tiap minggu. Singapura, New York, first class. Naik SQ. Menghabiskan tidak kurang dari 60.000 US dollar every month. Just for ticket. Jadi banyak juga kejengkelan daripada politisi ini. Gila juga. Jadi jangan bilang politik jahat. Sorry, gereja tidak lebih baik. Nah disinilah sebetulnya pertandingan kita. Yang harus kita buka dengan baik-baik. Sehingga kita jangan lagi menjadi cupet dan bodoh. Sehingga terperangkap dalam gerak yang salah. Paling tidak saya menyebut istilah ada 5 titik di dalam politik. Begitu ya. Dalam teori-teori ilmu politik ini dikembangkan. Ya, pertama negara yang berbicara tentang wilayah, tujuan dan falsafah. Negara ini ada untuk apa sih? Bagaimana sih? Ya, sehingga kalau orang selalu berdebat ya, itu untuk kepentingan orang banyak, tidak boleh dipegang asing ya, misalnya air gitu kan. Tapi air kita pun sudah ditenderkan, orang asing yang kelola begitu ya. Untuk hajat orang banyak, hasil bumi, minyak, ya, semua juga kita dikerjain orang lain sebetulnya. Ya, apalagi sekarang ini kita betul-betul neoliberal, rada gila-gilaan kita sekarang. Semua sudah tergadaikan. Ya, itu sebab ketika kemudian kita mudah disadap, saya pikir malu-maluin aja negara ini ribut dan orang DPR ribut. Oh memang Telkomsel dan lain-lain itu sudah dikuasai oleh Temasek kok. Beberapa bagian dikuasai oleh Malaysia. Kalau sistem mereka yang bikin, ya mereka sortir, mereka sadap apa sulitnya kan. Ya tinggal mau jual ke siapa saja. Tetapi itu realita kita. Nah tapi kalau kita nggak perhatiin, kita end user saja, pakai handphone, pakai apa. Tidak sadar bahwa sebetulnya negara kita sudah mulai tergadai. Saudara. Ya, ini cukup menakutkan. Ya, bank sekarang sudah PMA bisa 100%. Semua banyak yang dulu tidak boleh 100% zaman Pak Harto. Sekarang boleh 100%. Dulu asing punya building property, nggak bisa. Dia mesti nyewa ke localing. Sekarang asing bisa bangun. China sekarang sudah beli tanah, IX itu sudah punya China sekarang. Itu bukan Indonesia lagi. Depan Danamon itu tanahnya yang kosong, itu sudah dibeli juga oleh China. Jadi perusahaan China akan jadi raja di sini. Investasi mereka udah gila-gilaan. Semua posisi strategis ada pasti dibeli sama China. Ya. Jadi akhirnya sebetulnya kita ini sudah terpuruk berat. Tapi kita kan nggak tahu ya, nggak perhatiin gitu-gituan ya. Kalau tahu itu waduh cukup menakutkan sebetulnya. Ya. Itu sebab kalau banyak orang ribut-ribut, gejolak, para aktivis mereka-mereka yang memperhatikan, concern, memang keributan yang bisa dipahami. Ya, negara kita ini lagi rawan begitu. Ya. Kemudian bagaimana kekuasaan, pengaturan dan pembatasan. Ya, misalnya amandemen undang-undang, presiden nggak boleh lagi lebih dari 2 kali. Itu pengaturan pembatasan. Kalau nggak nanti bisa kekuasaan itu kan gila-gilaan. Mau jadi presiden seumur hidup misalnya, kan kita bisa jadi masalah. Nah kekuasaan ini memang selalu menjadi godaan. Itu sebab kekuasaan itu kalau dia diatur dan dibatasi berarti ada yang mengatur dan membatasi. Namanya undang-undang kan. Nah kalau undang-undang bagus ya negara bagus. Kalau elek ya elek-elek kita. Ya, nah ini yang menjadi sangat penting. Lalu bagaimana pengambil keputusan yaitu mereka yang diberi posisi membuat satu keputusan-keputusan yang menetap dan mengikat. Keputusan presiden, keputusan menteri ya dengan segala konsekuensi. Tapi tiap keputusan tidak boleh lari dari ketetapan paling tinggi. Apa yang kita sebut sebagai undang-undang dasar misalnya. Ada juga kebijakan-kebijakan yaitu pilihan-pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan. Makanya Senturi kemarin dibilang kebijakan ini nggak bisa digugat dong. Nah orang bersembunyi di balik kebijakan padahal itu kejahatan. Kebijakan adalah cara kita menyelesaikan sebuah persoalan. Tapi ini menyiasatinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu makanya suka ribut. Orang tidak bisa, pemimpin tidak bisa digugat atau dihukum karena kebijakan yang dibuatnya. Betul. Tapi kalau kita uji itu bukan kebijakan, itu kejahatan menyelewengkan. Karena ada undang-undang yang dia langgar. Nah ini permainan-permainan politik, jadi kalau kita ngebaca paling nggak kita ngerti. Apa, kemana, dan di mana begitu. Ini sangat penting untuk kita tumbuh kembangkan. Sehingga kita tidak menjadi dibodoh-bodohi. Saya tiap ketemu politisi saya belajar dan kami berdiskusi. Saya akan mengorek dan menggali ilmu sedalam-dalamnya yang mereka punya. Dan saya akan belajar sedapat mungkin saya belajar. Ya. Nah di dalam legalitas-legalitas seperti ini,
Ini yang menjadi perlu untuk kita perhatikan. Lalu ada pendistribusian, baik itu kebebasan misalnya. Jadi tidak hanya presiden punya hak bicara, saya juga kan gitu. Nah itu makanya ada hak asasi manusia. Sehingga orang boleh memprotes presiden, tapi ada tata keramanya kan gitu. Tetapi juga kebebasan itu dalam menyangkut material, itu Pancasila sila kelima menarik ya. Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dengan tidak terkendalinya ekonomi sekarang, sebetulnya rakyat kecil sudah makin terpojokkan. Orang banjir itu udah hafal dia kena banjir. Disuruh pindah, bilang udahlah Pak, di sini kalau pindah mau kemana lagi? Memang berat sih. Kalau mau digusur nggak tahu mau pindah kemana. Lalu hidup akhirnya bertahan, semua menumpuk di Jakarta. Nggak ada yang mau pulang kampung, karena dianggap kampung nggak memberi hidup. Akhirnya berjuang semua, tinggal di sini dari tahun ke tahun. Jadi sebetulnya kalau kita melihat banjir, miris, kita bilang musibah ya kita yang bikin. Jadi repot. Sehingga kebebasan material untuk hidup merata ini nggak bisa lagi. Kenapa? Karena saat ini harga rumah sudah gila-gilaan. Kemarin ketika kita hitung-hitungan dari 96 sampai ke 2013 ya, kurang lebih beberapa belas tahun, harga rumah itu sudah 12 kali lipat naik. Edan loh itu, 12 kali lipat. Itu 1.200% kan begitu ya. Sadis. Jadi kalau kita ngitung gitu, bagaimana orang mau hidup sekarang? Gaji 10 juta saja, rumah udah gak kebeli. Di bawah saya banyak orang yang saya tahu mesti distribusi gaji. Kadang-kadang saya pun, waduh gila, gaji saya pun gak mungkin membuat saya bisa beli rumah. Edan ini kalau saya pikir. Sadis. Tapi itu realita hidup kita. Ya beruntung kalau kita sudah punya rumah. Saya sudah punya rumah sebelum jadi hamba Tuhan. Dulu saya kerja. Tapi kalau murni dari angka itu, menakutkan memang. Cukup menakutkan. Karena edan tadi itu harganya. Gila betul-betul. Ya. Jadi kita bisa melihat pemerintah ini gagal sebetulnya. Kemarin saya iseng-iseng lihat tanah 84 meter square, daerah Bekasi ujung sana lagi. Ya, orangnya minta 500 juta jual gitu ya. Saya cuma baca-baca. Gila ya, udah di ujung sono tuh. Tanahnya cuma 84. Harganya 500 juta. Kalau BSD, tanah 84 itu udah miliaran. Mahal loh saudara. Cukup menakutkan ya. Nah karena itu rakyat ini akan makin berat ini. Kita terpuruk. Saya memang agak emosional kalau ngomongin sekarang. Karena saya ngeliat orang susah, susahnya setengah mati. Tapi kita nolong pun kayak gak berdaya. Dan saya amat sangat bernapsu dalam tanda petik. Bagaimana desa ini harus kita majukan. Sekolah seperti Kalimantan, mau di Papua, mau di berbagai tempat. Mereka lebih gila dan lebih terpuruk lagi. Lebih berat lagi. Untuk beberapa tahun ke depan. Tanah nenek moyangnya pun akan habis. Dan mereka tidak lagi bisa untuk berdiri saja pun. Udah kan sulit. Ya, karena itu saya juga jengkel dan menangis. Kenapa enggak banyak orang bisa lihat ya. Yang terus mau berjibaku. Tapi semua orang Kristen cuma pikir diri sendiri. Nanti masa depan saya kan semua serba diri sendiri. Miris. Ini tanggung jawab kita. Ya, sehingga ini semangat politik itu ini bagus kan. Bagus banget. Kalau dijalankan. Jadi ini yang kita rindukan. Nah cuma kalau dikangkangi karena orang terlalu gila dengan kekuasaan lalu mengakali semua, itu yang repot. Ya. Nah, bagaimana potret daripada republik kita ini? Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI sudah menjadi sumpah daripada founding father sampai kemari. Dulu kita negara kepulauan, banyak kerajaan-kerajaan. Sriwijaya kan kerajaan sendiri dulu, Kalimantan sendiri begitu ya. Ada banyak kerajaan-kerajaan di Sumatera sendiri. Ya ada Sisingamangaraja, terus ada Jawa ya, ada Diponegoro ya. Jadi kalau kita lihat dulu zaman Bahola itu, Jawa saja berapa kerajaan, Sumatera berapa kerajaan, banyak sekali. Nah kemudian kita punya apa yang disebut Undang-Undang Dasar. Nah Undang-Undang Dasar di bawahnya ada undang-undang yang lebih detail mengatur apa-apa lagi yang diperlukan. Nah undang-undang tidak boleh melawan Undang-Undang Dasar. Di Republik ini banyak undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Termasuk Undang-Undang Sikdiknas itu pemaksaan yang menentang kepada Undang-Undang Dasar baik di pasal 29 dan lain-lainnya. Ya, sehingga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memaksakan orang sekolah Kristen harus bisa kasih agama orang lain. Padahal mestinya negara menjamin tiap orang menjalankan termasuk pendidikan berdasarkan agamanya. Tapi ya kemudian kacau balau lah kita ini. Jadi republik kita ini republik antah berantah ini ya. Kemudian di bawahnya itu baru ada kepres, keputusan menteri dan segala macam. Tapi ini ada peraturan, lalu ada peraturan-peraturan. Ya,
Nah sebuah peraturan itu tidak bersifat langgeng dan terus menerus, itu periodik. Ya. Maka misalnya SKB 2 menteri, ya, surat keputusan bersama itu adalah satu cacat dalam surat keputusan. Karena melanggar sebetulnya undang-undang dasar yang paling tinggi. Dan SKB bisa berlaku permanen, itu paling gila lagi. Ada masanya mestinya. Ya, ada periodiknya, tetapi semua udah terlanggar. Tapi memang kita juga boleh dibilang ada orang-orang yang mengkritik khususnya yang ngerti hukum. Tapi kemudian kebanyakan jemaat udahlah jangan diributin lah, ya mau diapain lah. Ya jadinya ya begitu. Thailand itu menarik ya. Ketika semua orang satu suara turun bisa gonta-ganti itu PM-nya dengan segera. Bagi saya itu pembelajaran menarik juga. Biksu-biksu di sana lebih keren lagi ya. Mereka turun dan memahami pergumulan yang ada. Ya, Myanmar juga sama. Keterlibatan itu luar biasa. Nah di Katolik merubahin Amerika Latin itu banyak sekali. Ya, kemudian Filipina berubah wajah. Katolik, Kardinal Singh di sana. Tim itu Uskup Belo di sana. Ya, jadi banyak sekali Desmond Tutu juga sama. Semua itu banyak sekali orang-orang yang background tadinya dari Katolik. Nah Katolik memang dikatakan mereformasi sistem dunia dan perpolitikan sekarang ini. Sistem yang kita anut Res Politica dari yang dikembangkan Montesquieu, legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Di sini ada parlemen, MPR, DPR, DPD, terus eksekutif, kabinet, ada presiden, pembantu, yudikatif itu ada MA, sekarang tambah ada MK, ada KY di sana. Ya, lalu semua ini disebut lembaga negara. Kalau dulu sebelum 2009, sebelum di amandemen, itu adalah lembaga tinggi negara itu MPR. Ya, tepatnya sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi atau lembaga tinggi, yang ada lembaga-lembaga. Ya, itu perubahan-perubahan daripada perjalanan politik kita. Saudara-saudara, ini memang menjadi sangat menarik khususnya dari 2009 kurang 5 2004 ya, 2004, 2009, 2014 cukup banyak perubahan-perubahan yang radikal. Ya, jadi dari sebelumnya juga sejak Pak Harto jatuh, kemudian perubahan-perubahan pembatasan, amandemen politik ya. Ketika masih ada poros tengah ya, yang waktu itu ada Amin Rais segala macam, tarik menarik itu cukup luar biasa. Tapi napas-napas keagamaan pun di situ mulai masuk. Ada yang bagus, ada yang busuk. Maka republik kita ini sekarang supaya kalian tahu, hampir di seluruh ibu kota provinsi, di provinsi-provinsi sudah ada undang-undang syariah. Jumlah total undang-undang syariah itu sudah mendekati 50. Dan banyak sekali undang-undang yang gak masuk akal kita. Anda tidak boleh anti pada sebuah agama karena sejatinya orang-orang penganut agama itu pun banyak yang gak suka dengan itu. Tapi ini kepentingan politik. Ini kita jadi miris ya. Maka ini jadi luar biasa. Hukum mati digugat supaya dihapus. Hukum cambuk malah dihidupkan. Di Aceh hukum cambuk dihidupkan. Dipecut di depan orang. Itu kan mempermalukan setengah mati. Tetapi itu yang terjadi. Jadi miris kita ya. Maka republik ini sebetulnya kalau kita belajar dan mendalami, menggelisahkan. Kemudian mari kita melihat partai-partai. Peserta pemilu sekarang itu adalah 12 partai ditambah 3 partai lokal di Aceh. Ya, ini adalah partai-partai yang ada. Jadi inilah partai-partai yang ada semua. Ya, yang sudah masuk sekarang berdasarkan juga nomor urutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ini 9, 10, 11, 12. Walaupun diterima ini nomor 14 dan 15 sebetulnya, tapi ini Partai Nasional, Bulan Bintang dan PKPI yang Sutioso ini Yusril ya. Nah, ini udah lebih dulu masuk. Ya, tetapi ini kemudian jadi ke bawah karena memang ini partai lokal Aceh. Ada 3 partai lokal di Aceh. Jadi sekarang kita ada partai nasional, partai lokal. Segala logika politik sebetulnya. Gak tahu bagaimana menjelaskan. Saya berharap besok-besok katanya kan daerah istimewa Aceh. Ya Jogja juga bolehlah bikin partai politik lokal ya. Nanti Papua ribut lagi minta partai politik lokal. Partai politik lokal. Lalu partai politik lokal ini orang-orang ini boleh juga dicalonkan merangkap menjadi anggota partai politik nasional. Gendeng gak? Maka pertanyaan kan muncul lah. Kalau sekarang saya nasional boleh gak merangkap lokal? Dibatasin. Ini kan terbalik-balik dunia ini kan. Jadi sebetulnya ranah politik kita ini yang masuk di koran yang kalian baca itu salah ngerti semua itu. Oh ini hak asasi manusia apa? Di mana hak asasi manusia tidak terkendali yang ada liar. Hukum itu kalau sudah tidak ada disiplin di sana itu mengerikan. Maka hak asasi manusia minus hukum liar. Ini akan menakutkan. Makanya sekarang demokrasi kita diledekin jadi demokrasi.
Di sini orang bisa demo menutup jalan. Amerika saja bapaknya demokrasi nggak pernah begitu. Tetap kamu akan diciduk kalau kamu merusak aset negara. Melanggar jalan orang lain. Karena begitu jalan kamu diciduk. Siapapun kamu masuk sel. Tapi kita ini memang luar biasa ya. Apapun bisa dirubah. Kebablasan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jadi kita punya 3 partai politik lokal. Tapi mendinglah 2014-12 ya. 2009 lalu kita punya 24 partai. Ya, 2009 kurang 4, waktu 2004 kita malah ada 44 partai. Itu pertama kali kebablasan demokrasi multi partai sampai 44. Pemilu aja ngingetnya aja kita udah bingung. Apa partainya kita pun tak hafal. Lalu turun lagi dan sekarang tinggal 12. Nah, hasil dari multi partai kita sudah merasakan. Karena tidak ada kekuatan. Yang ada disebut bergabung partai-partai koalisi ya. Ribut, pusing semua. Jadi kita dengerin mereka aja ribut, rakyat gak keurus. Inilah repotnya. Karena semangatnya sebetulnya bukan hak asasi manusia ini. Semangatnya ini bukan pemerataan kekuasaan. Semangatnya adalah bagi-bagi kuenya. Maka sekarang partai kecil pun orang senang. Kenapa? Dia boleh partainya cuma 2-3%. Tapi kalau pemilihan gubernur, suara dia lumayan. Kalau 2-3% sudah dapat 5-10 M. Jadi tinggal dihitung apa aja yang dipilih di situ. Semua barang jualan. Maka pemimpin partai itu pedagang semua. Jangan bilang partai Kristen gak makan korupsi. Mereka gak boleh ngerokok, korupsi boleh. Saya salah satu orang yang paling sengit urusan begitu. Kita jangan munafik jadi orang Kristen. Seakan-akan membela kekristenan, seakan-akan apa. No, Kristen tidak perlu dibela. Pembela kita Kristus, amin. Kita harus hidup benar, yes. Kita harus berbakti, itu bisnis kita. Tuhan jaga kita. Pak, tapi kalau kita ditembak mati, jangan takut kau. Itu cuma panggilan Tuhan ke sorga itu. Panggilan terakhir namanya. Emang kenapa kalau kita mati? Ya. Nah, oleh karena itu ini perlu kita lihat di dalam kriteria parpol maupun caleg. Pertama, track record dari tiap orang kita mesti perhatiin. Bagaimana integritas orang itu? Karena memang orang terlalu banyak yang kejebak dan itu namanya pencitraan. Do nothing. 5 tahun ini kita habis-habisan. Terpuruk. Sehingga kalau kita hitung angka ekonomi kita, utang negara kita, naik terus. Sehingga sebetulnya mengerikan selama 10 tahun ini. Jadi kalau kita dekat sama ekonom, kasih hitungannya, waduh sadis-sadis tuh. Ya, politik kita paling gila-gilaan ini. Jadi orang semua ribut, ya kita bersyukurlah lebih demokrasi. Sebetulnya bukan demokrasi yang terarah, tapi lebih karena tidak ketegasan, lalu disebut demokrasi. Demokrasi itu. Ya. Orang boleh tidak suka Lee Kuan Yew, tapi Lee Kuan Yew bikin maju Singapura. Orang boleh bilang demokrasi Filipina hebat, tapi Filipina babak belur. Maka perlu debat panjang soal ini, sehingga ada orang guyon. Mau demokrasi? Lihat Filipina, itu demokrasi. Tapi kontangan tuh gak karu-karuan. Otoriter tidak boleh. Lihat otoriter, itu Singapura. Semua kita pengen ke sana ya. Semua orang bilang Lee Kuan Yew otoriter. Tapi dia bilang, kalau tidak tangan besi ini aku pakai. Gak tahu Singapura jadi apa. Zaman dulu itu, Singapura itu sadis. Tempat gangster semua itu, lalu lintasnya itu dulu. Tetapi dia berubah. Pengetahuan. Bagaimana kita bisa memilih kalau tidak berpengetahuan? Saya orang yang suka nonton Lawyers Club. Aja saya sering jengkel tidak belajar banyak. Cuma saya suka nonton karena banyak terbuka rahasia di situ. Karena sering tembak-tembakan antara anggota partai. Bersyukurlah saya pada kebodohan mereka. Karena dapat lagi informasi. Karena dia saling menelanjangi. Kau juga begini. Satu partai itu. Sulit saudara mendapatkan itu di partai modern seperti Golkar. Ya. Mereka lihai bermain. Saling protek. Jadi kita paling gak belajar satu. Cara dia berpolitik keren loh ini. Lepas dari kesalahannya. Ya. Ini penting untuk kita lihat. Pengetahuan. Terus penguasaan terhadap areal politik itu. Saudara lihat partai paling terpuruk sekarang. Udah ditangkapi satu-satu. Udah dibongkar ini, udah diperiksa. Orang bilang, saya tidak, sepeser pun tidak. Kalau sudah diperiksa KPK, udah sulit urusan itu. Tapi memang di Indonesia hebat ya. Miris seluruh republik kita ini. Bagi saya ini memalukan. Seorang duta besar pernah bicara, di republik ini bingung. Kalau di negara-negara di Western, kalau orang sudah terkena kasus, jangan bilang jadi tersangka. Sudah malu dia ke pesta. Di Indonesia gak malu tuh ke pesta tuh. Padahal dia tersangka loh. Malah masuk TV lambai-lambai lagi. Halo apa kabar? Gila ya. Sadis loh gitu. Ini nih.
Udah nggak ada. Mestinya dia berjiwa pengabdian. Makanya kalau anggota dewan cuma datang pas kampanye, lalu mau dekat kampanye lagi, jangan pernah pilih orang begitu. Nggak tahu kerja. Nah karena itu, kita orang percaya itu bertanggung jawab atas perjalanan bangsa kita ini. Ya, jadi pahami kampanye, awasi, pilih orangnya, ikuti sepak terjangnya. Jangan lengah. Gak boleh lagi Anda lipat tangan lalu tutup mata terus. Buka mata supaya nyoloknya pas. Jangan dengan iman dalam nama Yesus. Kau solok, salah pula lagi. Bukannya salib, bintang yang kau colok. Kan jadi repot kita semua. Ayo dong tanggung jawab. Kita lihat apa yang perlu kita garap dalam kehidupan ini. Ya. Saudara-saudara, yuk kita pikir. Jangan tertipu dengan kampanye. Nah oleh karena itu saya pikir kita memang perlu sekali kehati-hatian. Memilih caleg dan parpol. Ya. Bagaimana cara kita memilih caleg dan parpol? Parpol bagus, caleg bagus. Yes, gampang kan ya. Oh partainya pas yang bagus nih, calegnya bagus. Wah seneng. Tapi susahnya, tiap kita kan daerahnya beda-beda kan. Calon di tempat kita juga beda-beda kan begitu. Pas kalau di tempatmu parpol yang kau lihat bagus, lalu calegnya bagus, ya gampang kita milih, jekres langsung. Ya, enak, sederhana itu. Ya. Tapi kan yang paling repot kalau juga begini nih. Parpolnya sih bagus, calegnya jelek. Tapi memang fakta. Karena saya menemukan beberapa bagian. Mengerikan sekali. Bupati nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Di Papua, itu banyak pejabat pulang. Kerjanya di Papua, rumahnya di Jakarta. Senin dari sini dia flight, otomatis Senin gak kerja. Selasa masuk habis, Selasa, Rabu, Kamis. Kadang-kadang Jumat udah pulang. Kalaupun dia masuk Jumat, Sabtu pulang. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari dia kerja. Dalam 1 minggu 2 hari buat perjalanan karena 8 jaman. Semua ongkos dibayar oleh kantor. Bawa tas ecolak, isinya uang semua. Tidak heran kalau puluhan triliun uang otonomi di Papua. Tidak kelihatan jejaknya. Puluhan triliun itu. Kemudian kalau parpolnya jelek, caleg bagus. Ya kita juga mesti mikir keras. Ya, sehingga kita lihat pertimbangkan. Dalam pertimbangan itu di areal kita ini nggak ada lagi. Akhirnya kita harus memilih yang jelek ini di antara yang jelek dia paling bagus. Cuma paling bagus di antara yang jelek. Apa boleh buat dah. Ya. Jangan sampai salah pilih. Karena itu yang tebar pesona jangan diladeni. Ya. Kalau ini sih udah kenang dah ya. Kalau parpol jelek, caleg jelek, monyet aja bilang, ya lu lagi. Udah hafal deh gitu ya. Jangan dipilih deh itu. Ya, dengan jelas tolak sudah. Saya hafal beberapa caleg-caleg Kristen. Yang kalau sudah itu pas kalau saya lagi khotbah, mereka datang di gereja itu. Oh iya saudara-saudara doakan saya. Padahal saya tahu juga siapa terjangnya. Gilanya jemaat, pendeta mendoakan pula lagi. Kita mesti hati-hati di dalam bagian-bagian seperti begini. Ya. Yang perlu kita sikapi adalah jangan lagi kita kemudian tertipu dengan segala gerak jerat kampanye. Oke, Pak Bingman, to the point aja. Kan Bapak lebih ngerti politik. Kalau kita nyari duit aja deh. Menurut Bapak partai mana yang paling bagus? Karena kalau dilihat juga semua partai juga kayak nggak kerja gitu kan. Kayak yang kerja kelihatannya ya paling gubernur sama wakilnya gitu. Itu aja Pak. Ya. Memang kalau kita memang lihat memang semua kita sekarang berat. Ya. Saya selalu dream. Andai kata umpama apabila dimungkinkan Jokowi jadi presiden, Ahok jadi gubernur. Jawa Timur sudah memberikan pencerahan karena akil. Ternyata Jawa Timur ada main. Karwo udah nyuten dia. Karena kalau dia kena, Kofifa naik. Harap-harap itu terbongkar. Karena sejatinya yes. Nah oleh karena itu sekarang udah mulai kegoreng nih. Ada satu orang perantaranya dari orang Golkar untuk memenangkan ini. Nah jadi Jawa Timur pun kalau berubah nih, naik mending. Orang ini sangat sederhana, tapi cerdas. Jadi ambisi politiknya adalah pengabdian. Berasaskan.
pernah jadi Menteri Peranan Wanita memainkan peran cukup oke. Maka saya bayangkan Ganjar ada, Jawa Tengah ada Ganjar ya. Kemudian di Surabaya ada dia kalau jadi, waduh bagus banget. DKI ada Ahok, presidennya Jokowi, keren loh itu. Karena sebetulnya yang kita harapkan untuk Indonesia ini adalah pemimpin jujur bersih. Sebetulnya peraturan kita cukup bagus. Tegakkan aja selesai. Jokowi kan selalu bilang menarik ya. Enggak lah, sebetulnya undang-undangnya ada, saya cuma jalanin kok. Oh MRT hebat Jokowi, 25 tahun yang lalu tuh. Cuman yang lalu-lalu kagak tahu ngapain aja. Dia kerjain. Semua udah ada aliran sungai, tapi sumbet. Ada aturannya kok. Mesti dikerok berapa kali dipelihara, cuma nggak dikerjain. Kemarin udah keributan, Kementerian PU ribut karena provinsi sekarang seringkali main tabrak saja, itu padahal tanggung jawab proyeknya yang mesti dikerjakan oleh Kementerian PU katanya. Hope kita memang tidak mudah, karena itu saya pikir berdoa dan mensupport. Jadi saya sedapat mungkin ya bicara pada orang-orang di PDIP, tapi memang kita tahu betul sih di situ ya. Sorangan wae gitu kan, tergantung Bu Mega semuanya. Ya saya cuma berharap kiranya Tuhan memberi dia mimpi, begitu bangun Jokowi, gitulah kira-kira. Tapi kita juga belum tahu, akankah. Ya. Jadi ini hope-hope yang kita bangun. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa hanya duduk lapangan dan lipat tangan berdoa. Yuk kita semua yuk, perlu berkelahi. Ya. Saya lagi rindu ada menciptakan guru-guru yang punya pengabdian untuk mencetak terus. Karena guru itu hebat loh, banyak guru yang mencetak menteri. Hebat ya. Tapi dia tetap guru. Ini orang-orang begini pun udah makin sulit ditemukan. Karena banyak guru meninggalkan profesinya. Lalu coba mau jadi anggota dewan, coba mau ini. Itu pun kacau balau. Miris ya. Nah jadi melatih orang-orang yang memang talent di situ, bakat di situ. Ini perlu. Jadi kita harap muncul. Ya, ada lagi? Menurut Pak Bigman bagaimana Pak? Kalau seharusnya orang-orang Kristen ini yang percaya Yesus satu suara dalam memilih pemimpin atau memilih caleg. Sehubungan lagi dengan ada kan ayat yang bilang kita menaruh perasaan dan pikiran sama seperti Yesus tuh. Kenapa menurut Pak Bigman bagaimana seandainya kalau dewan gereja kita ini jadi memberikan jadi orang Kristen satu suara gitu? Oke. Pertama, dewan gereja yang mana kan itu? Karena di kita ini ada PGI sendiri. Itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Terus ada PGPI sendiri, Tionghoa sendiri, Pantekosta sendiri. Jadi terus satu lagi Persekutuan Gereja Injili ya sendiri. Jadi Injili sendiri, Pantekosta sendiri, PGI sendiri. Mereka saja nggak satu lalu suruh orang Kristen satu ya susah lah. Yang mungkin itu dikerjakan begitu di Katolik. Ya. Tetapi Katolik pun tidak pernah menyuruh orang untuk satu suara karena partai, ideologi pilihan partai itu sulit kan. Tiap orang kan berkarir di tempat masing-masing. Seluruh jemaat harus diayomi. Nah, oleh karena itu gereja harusnya memberikan pencerahan bagaimana memilih partai supaya kita tidak jadi salah. Satu. Yang kedua, Katolik pernah mengeluarkan buku putih, itu bagus juga. Supaya mencatat record tiap-tiap orang apa dan bagaimana sehingga jemaat itu dibimbing untuk memilih. Ya, aspek yang berikut. Jangan bilang tadi badan gereja suruh satu, mereka saja tidak satu. Lalu gereja, denominasi kan pecah terus. Suruh satu, ya mana bisa. Ya, jadi makin berat. Tetapi yang menjadi penting juga memang gereja tidak dalam ranah seperti begituan dalam pengertian. Gereja harus menjadi orang-orang yang mampu menyuarakan kebenaran. Ya. Tetapi turun dan bisa mundur pada waktunya. Sekarang pendeta banyak yang kebablasan. Lalu asik-masik jadi politisi gitu kan. Hilang semua. Di daerah saya menemukan mengerikan sekali. Ya, banyak sekali teman-teman yang pendeta itu sekarang jadi anggota DPR udah berubah lah. Emang sih keren ya, dulu naik motor sekarang naik mobil. Cuma kalau saya melihat mereka kerjanya sama aja. Makan uang juga semua. Edan kan. Ya, nah jadi karena itu di dalam bagian seperti ini memang tidak mudah. Nah tetapi bagaimana kita mempunyai tingkat sama, itu penting. Ya, tidak selalu harus seragam. Karena tidak bisa dipaksakan. Ya, jadi kalian silakan memilih. Kalian mau beda partai dengan saya misalnya. Oh, bagus. Ya, tentu kalian punya pertimbangan masing-masing kan ya. Pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Sama seperti saya bilang. Kita partainya ini bagus tempat kita. Tapi calegnya ini parah nih orang nih. Kacau hidupnya kan.
Mendingan kamu pilih caleg yang bagus yang sebetulnya partainya kamu mungkin kurang suka. Karena pada akhirnya nanti caleg itu kerjanya gimana kan gitu. Yang paling aktual kan dia di daerah itu. Nah inilah tidak mudahnya. Karena ada caleg bagus di partai jelek. Tapi ada caleg jelek di partai bagus. Sulit menemukan partai bagus, calegnya bagus. Ya. Nah ini makanya saya bilang dinamikanya itu sangat banyak sekali. Ya. Jadi perlu satu kehati-hatian. Oke, yang terakhir. Kita ketahui bahwa misalnya SKB itu merupakan satu handicap yang besar untuk umat beragama. Khususnya kita ini agama minoritas. Nah bagaimana kalau misalnya katakanlah pendeta-pendeta ya atau kalangan-kalangan yang berpengaruh ya menyuarakan ya kepada publik dan kepada jemaatnya bahwa kita semua itu hanya mau memilih caleg atau partai yang menyuarakan dengan tegas bahwa SKB itu dicabut. Okay. Dengan demikian ya tidak ada permainan antara itu istilah-istilah ya yang tidak juntrung sehingga tetap aja SKB. Ya, ini sudah saatnya saya kira kita itu harus menyuarakan, diketahui oleh publik, mempengaruhi publik dan partai-partai. Bagaimana Pak? Beberapa tahun lampau kita sudah pernah membuat seminar SKB. Saya termasuk menulis di Reformata pun mengkritik itu. Lalu mengumpulkan kurang lebih 450 pendeta pada seminar itu dan kami menerbitkan buku ya tentang SKB. Kritik, pendapat baik dari ahli hukum dan seterusnya. Semua sepakat, PGI pun sudah menolak. Tapi seperti yang saya katakan tadi ketika pemilu 2009, sebetulnya presiden yang paling menentukan. Karena menteri itu pembantunya itu. Kau cabut itu selesai. Apalagi secara legalitas hukum melawan dengan undang-undang dasar. Orang dijamin membangun rumah ibadah. Undang-undang dasar 29 sangat clear. Kita udah capek Pak. Nah tapi repotnya yang saya bilang tadi. 2009 mestinya SBY mencabut itu tapi enggak. Ternyata gereja rajin-rajin tuh pilih dia. Miris kan? Miris. Saya pilih Jokowi waktu itu pemilihan. Banyak gereja yang pilih Fuke, malah pasang lagi spanduk. Bahkan didoakan lagi. Udah tahu banyak jebol, masih didoakan lagi. Maka sekarang banyak building-building sisa, di Selipi ada 45 lantai parkirnya cuma berapa ribu meter square. Gendeng itu. Mestinya dia perlu parkir lebih besar lagi. Karena izinnya sebetulnya koefisien bangunan itu, jadi luas bangunan dan luas tanah, udah melewati, bisa 5 kali lipat. Padahal maksimum sih 3, izin khusus 4. Ada yang dapat 5 sampai 6. Gila gak? Parkirnya itu kayak apa? Dari segi AMDAL nanti bangunan itu kan nyedot air tanah kan dari bawah kan. Itu kayak apa? Rontok Jakarta ini. Maka Jakarta udah turun memang. Ya, secara berapa itu udah hampir 1 meter lebih kita turun. Dari sejak 60-an. 1 meter lebih turun. Sehingga kalau ada istilah nanti Jakarta satu waktu hilang. Itu logika sains yang masuk akal. Kalau metodenya kayak begini. Makanya tembok besar mau dibangun sama Jokowi sama Ahok itu kan sepinggir laut semua. Mirip kayak Belanda. Tapi belum udah ribut semua karena memang biayanya besar setengah mati itu. Tapi terserah Jakarta mau tenggelam atau mau apa. Nah jadi balik lagi memang kesulitan kita di situ Pak. Sudah tahu pun semua ini orang berkepentingan milih juga. Itulah sulitnya pemimpin gereja ini. Ya saya termasuk orang yang dimusuhi juga sebetulnya. Karena rada nyeleneh berpikir. Lalu saya sering kali dikatakan, Pak Bingung itu pendeta berpolitik, mana boleh pendeta begini, begono, ada segala macam lah. Saya bilang saya terus terang akan bicara politik dan saya tunjukkan sikapku. Tapi sedikit pun aku gak akan masuk di situ dan menikmati itu. Saya ketemu dengan teman-teman aktivis Gerakan Indonesia Baru. Saya bilang saya ikut. Ya. Tetapi saya tidak akan masuk untuk kepada kekuasaan selesai saya mundur. Makanya mereka respect. Lagi rapat kadang-kadang kita lagi main, sini Pak Bing sini kita baru rapat nih ngomongin ini ngomongin. Makanya saya banyak sekali rahasia yang saya tahu. Yang belum masuk di media artinya udah masih konsumsi di dalam. Kita disadap oleh Australia. Sebetulnya itu lucu, ada perjanjian ditandatangan oleh presiden.
antara Indonesia Australia, yaitu penyadapan terhadap kalau narkotik itu dikasih ke BNN, nanti kalau itu teroris itu ke Densus. Itu bentuk kerjasamanya. Namanya sadap ya disadap semua kan kesadap nih, nyampe mungkinnya ke Cikeas atau kemana, marah-marah lah semua. Namanya sadap ya, yang lewatnya kesadap. Nah inilah repotnya. Jadi tapi sama Australia kita berani marah, Amerika kita gak marah. Amerika lebih sadis lagi nyadap. Semua orang Amerika ternyata lagi ribut sekarang, disadap semua. Karena memang kalau mau jujur, teroris banyak ditangkap kenapa? Ya penyadapan. Gak ada yang masalah sebetulnya. Karena kalau wilayah itu terjaga, kita jauh paling tidak, memang tidak enak tapi lebih menguntungkan. Sehingga lalu lintas pergerakan itu ketangkap semua. Terbongkar itu karena sadapan. Mana ada teroris ditangkap tanpa menyadap? Omong kosong itu. Gak ada itu dibongkar tanpa sadap. Semua sadap. Cuma kalau itu ditangkap teroris kita seneng kan. Tapi kalau kemudian seperti isu kita jadi kacau. Nah itu sebab kita ini memang jadi repot. Nah jadi jangankan SKB 2 menteri. Ya, apa yang sudah diomongin pun gak dijalankan. Jadi saya gak bisa kebayang memang. Padahal itu gampang sekali Pak Tor. Satu presiden cukup itu. Karena bukan undang-undang DPR yang bikin itu kan. SKB, surut keputusan bersama 2 menteri. Gampang amat mencomot itu. Pertanyaannya dia mau apa enggak? Itu aja kok. Ya, partai-partai politik nggak mau. Kenapa? Mereka menganggap ada suara major di sana. Padahal yang berkepentingan dengan itu paling kelompok-kelompok yang radikal juga. Dan jumlahnya itu 10-20% dari saudara-saudara kita yang muslim. 80%-an saudara-saudara muslim, orang-orang moderat. Cuma memang kalau 20 kali 180 juta ya jumlahnya sih lumayan 36 juta kan begitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau bilang memang enggak mudah. Nah karena itu bagi saya jalan satu-satunya cuma tadi. Sekarang kita munculkanlah orang-orang Kristen ini. Kita di Kalimantan misalnya. Saya tanya Bupati, Pak ini kan Sikdinas berlaku gimana yuk? Pak Bigman, tidak perlu, jalan saja. Tidak ada Sikdinas di sini. Karena otonomi bupati kan. Nah sekarang kalau bupati-bupati yang otonomi daerah ini kita pegangin kan lumayan juga kan. Pembangunan gedung gereja gak ribut tuh, gak ada masalah. Jadi akhirnya memang udahlah kalau yang gede ini kita gak bisa. Karena ada orang yang tidak mau mengambil risiko terhadap sebuah keputusan. Ya udah kita kerjain dari sebelah itu. Biarin aja tuh SKB-nya ada tapi bisa berdiri ini, berdiri itu. Ya kita siasatilah. Ya. Tapi memang kalau bicara gereja Pak dan bicara lain-lain sih udah. Ya, dan kita sudah terbitkan buku itu. Ya. Jadi pada waktu itu anggota dewan kita undang, yang pembuat naskah dalam SKB 2 menteri pun kita undang, yang dari Kristen. Jadi dia ceritakan semua historikalnya. Miris ya. Jadi kita bilang itu tadi. Kita punya pemimpin yang bolak-balik citra mulu yang dipikirkan. Nah ini yang kita memang repot. Nah namanya orang Kristen kan juga ada yang moderat, ada yang ekstrim ya. Di tiap agama kan selalu ada aja unsur-unsur begitu. Tetapi sebetulnya undang-undang dasar harusnya menjamin. Jadi kalau secara undang-undang sudah ditabrak habis itu. Jadi memang inilah repot kita. Karena itu saya harap apa yang kita tahu hari ini jadi pembelajaran kita lah ya. Supaya kita hati-hati dan bersikap sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan memampukan kita. Saudara-saudara yang punya kemampuan mau jadi politisi, wah bagus juga ya. Tapi bekali diri dulu lah baik-baik ya. Jangan jadi politisi lalu mikir di mana kemarin mereka ngambil uang, caranya itu perlu dipelajari itu. Jangan juga begitu. Akhirnya rusak semua kita bikin kan. Tapi ini sebetulnya peluang kita loh. Kalau kalian kadang-kadang perlu pulang ke daerah juga. Ya udah banyak belajar di Jakarta, ilmu besar di Jakarta, pulang pengabdian, bagus sekali. Karena dimungkinkan sekarang kita kompetisi di tingkat wali kota maupun bupati. Mungkin sekali. Kalau dulu kan zaman Pak Harto nggak bisa. Kalau nggak kolonel susah jadi wali kota itu. Minimum di kolonel wali kota kan. Apalagi kalau sudah Jakarta, Brigjen itu. Pak Harto yang ngatur dulu. Sekarang mungkin. Jadi rasanya perlu juga ya. Saudara udah cukup lah, anak udah semua pengabdian sudah cukup, uang udah cukup. Sekarang apa? Pengabdian politis. Bukan untuk cari uang, membuat daerah itu maju. Ya,